Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan Buya kita Ibnu Akil Dekani dalam dialog dengan moto Bangkit Minangkabau. Minangkabau bangkit, Allahu Akbar. Jadi untuk pertemuan melanjutkan episode yang lalu, sekarang ini kita melanjutkan kembali tentang keminangkabauan kita yang berlandaskan adat seni syarak sandi kitabullah. Dan setelah kita membahas diskusi beberapa waktu yang lalu, sekarang kita lanjutkan dengan tema hierarki adat Minangkabau. Nah, bagaimana hierarki adat Minangkabau sebagaimana dipahami oleh banyak tokoh adat, atau yang jelas kita, karena kita adalah orang syarak dan kita juga menerima adat yang tidak bertentangan dengan syarak atau yang sesuai dengan syarak. Maka oleh karena itu kita mulai diskusi pagi ini dengan pertama kita menguraikan dulu Ustaz nih tentang Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat inilah yang mau kita minta kepada Ustaz untuk menjelaskan. Ustaz Ibnu Akil, kami persilakan. Terima kasih. Salam juga untuk seluruh pemirsa semuanya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memberi judul seperti yang diminta oleh Ustadz Badris tadi tentang hierarki adat Minangkabau. Walaupun tidak ada kesepakatan tentang hierarki adat Minangkabau itu, tapi menurut sebagian orang kan seperti itu. Yeah. Yang pertama katanya adat nan sabana adat. Yeah. Apa pula yang dimaksud dengan adat yang sabana adat ini? Adat yang sabana adatnya itu, ini menurut kita ini Ustaz ya, yaitu adat yang berbuhul mati. Bahasa kitanya ndak bisa di apalagi diungkat-angkit lagi, udah berbuhul mati. Nah, dan adat yang sabana adat yang berbuhul mati itu adalah adat yang indak lakang dek paneh, indak lapuk dek hujan. Nah, inilah adat yang menjadi dasar-dasar adat itu ialah ABS SBK SAM, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, dan sarak mangato adat memakai. Itu adalah adat yang sabananya adat. Jadi apapun yang pernyataan-pernyataan dan sebagainya terkait dengan adat itu acuannya ke sana, yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat Minangkabau. Jika bertentangan dengan itu, maka dapat kita kategorikan adat yang tidak sesuai dengan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat memakai. Jadi bukan adat dan sabana adat. Ini Ustaz ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah adat nan diadatkan. Adat yang diadatkan itu artinya, ini mendapat pendapat sebagian ahli adat juga. Adat yang sabananya adat itu adalah adat yang sudah ada secara turun-temurun itu dari nenek moyang. Kembali Ustaz, adat yang diadatkan. Ya, adat yang diadatkan. Ya, saya ulangi lagi bahwa itu adalah adat yang diadatkan. Yaitu adat yang sudah lama, yang sudah teruji, berasal dari nenek moyang kita. Ini walaupun dia berasal dari nenek moyang, dari datuk-datuk, dari orang-orang terdahulu yang barangkali memang sudah teruji, namun posisinya
itu tidak yang pertama, tetapi sebagai pelengkap. Nah, inilah yang disebut berbuhul mati. Bahasa Awaknya babuah mati ya. Nah, yang berbuhul mati yang adat sawana adat. Berbuhul sinta. Berbuhul sinta. Jadi maaf, ini berbuhul sinta itu artinya bisa diambil-ambil itu, dirobah-robah, dialih-alih lah. Nah, berbuhul sinta. Karena itu perlu diuji. Ada penyesuaian di sana. Misalnya tentang peraturan kaum, peraturan sako, pusako, suku, dan sebagainya. Itu adalah babu sinta. Ini dasarnya seperti yang disampaikan oleh disampaikan atau dibaca oleh Ustadz Badris tadi. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ilar rasul. Nah, kan gitu Ustaz ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, hey, marilah kepada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kan gitu kan? Al-Qur'an dan hadis. Qalu hasbuna wa ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada nenek moyang ini, atau kepada pengikut-pengikut adat istiadat nenek moyang, dan marilah, ayo, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka menyanggahnya, tidak mau mengikuti. Cukup bagi kami apa yang datang dari nenek moyang kami. Nah, kata Allah, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sedikit pun dan mereka tidak memperoleh petunjuk. Jadi kalau hanya menuruti pendapat nenek moyang saja, tidak ada ketentuannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu tentu tidak bisa diterima berdasarkan adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato adat mamakai. Nah, jadi dalam hal ini adat yang diadatkan itu adalah turunan yang mesti diuji lagi. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, adat yang non-teradat. Ini adalah adat istiadat yang bukan adat yang sudah disukai dan sudah berurat berakar dan kadang-kadang sudah menjadi kemufakatan mereka, artinya agak sulit untuk merubahnya. Ini dianggap suatu kebenaran. Maka adat seperti itu mesti diuji lagi. Tentu kedudukannya lebih rendah dari adat yang diadatkan Ustaz. Silakan Ustaz, masih ada. Baik Ustaz, jadi berdasarkan surah Al-Maidah yang dibacakan tadi ayat 104, nanti bisa para pemirsa subscriber untuk membacanya dalam Al-Quran. Kita mengambil hikmah atau pelajaran yang kita ambil dalam surah ini. Bagaimanapun orang Minangkabau tidak bisa menghindar daripada ketetapan Allah SWT, bahwa apa kata nenek moyang kita belum tentu itu benar. Kalau itu tidak sesuai dengan adat dan syarak sandi kitabullah, tentu harus kita tinggalkan yang begitu, supaya jangan rancu dia dalam bermasyarakat di Minangkabau. Maka sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, itulah adat sebenarnya adat, itu adat syarak sandi kitabullah, adat syarak mengatur, adat memakai. Kemudian beliau lanjut menjelaskan setelah adat dan sebenarnya adat, beliau lanjutkan tentang adat yang diadatkan, yaitu dari nenek moyang kita yang telah teruji, artinya kebaikan-kebaikan yang menurut orang adat
Tetapi ini juga perlu kita uji kembali dengan landasan-landasan keislaman kita. Karena dia sifatnya ini kan berbuhul sentak, ini artinya dia tidak belum berbuhul mati, belum berbuhul mati, tidak qat'i. Dia bisa berijtihad para ulama, kemudian nanti dia bisa kembali kalau itu ada kekhilafan ya dalam adat yang diadatkan ini. Tapi kalau adat yang berbuah mati tadi, itu adat sebenarnya adat tidak bisa, itu memang sudah kesepakatan. Yang beliau melanjutkan tentang adat yang teradat, yaitu adat kesukaan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, kesukaan mereka bagaimana. Ini juga perlu didalami, artinya jangan sampai bertentangan dengan adat yang sebenarnya adat ya. Kemudian masuk kepada yang ini sudah Ustaz ya, yang adat istiadat nilai lubuk lain, kan ini belum tadi Ustaz uraikan. Iya. Adat istiadat. Kemudian adat istiadat. Nah, ini yang dianggap suatu perbuatan adat atau nilai-nilai adat yang suatu tempat itu berbeda dengan tempat yang lainnya. Nah, ini namanya lain, adat yang sifatnya lebih lokal lagi ya. Nah, mungkin adatnya orang Payakumbuh, antara orang Payakumbuh daerah-daerah kecil juga berbeda, apalagi daerah-daerah yang besar. Itu sifatnya jelas tidak universal. Nah, inilah yang disebut dengan adat istiadat. Apa contohnya? Ini cara apa misalnya? Cara menjapui semando, menjapui marapulai, atau cara meminang macam-macam. Nah, kan ada ini menerima sirih dan sebagainya. Itu disebut adat istiadat. Nah, adat istiadat itu lain lubuk, lain ikannya. Nah, kan beda-beda itu kan. Cuma yang persoalannya jangan dibalik. Bukan lain lubuk, lain ikannya itu yang lebih tinggi. Ini kami kan begini. Lain lubuk, lain ikannya, kan ini ketentuan kita. Jadi kita berbeda-beda. Tentu boleh berbeda-beda, tapi kalau dalam masalah fikih itu namanya masalah furu'. Ya saya masalah furu' itu boleh, tetapi harus mengacu kepada masalah usoli. Nah, bahasa Minangnya usoli itu yang awal, yang dasar kan gitu kan. Nah, yang usoli, yang dasar itu, adalah adat nan sabananyo adat. Kemudian sesudah itu adat yang nan diadatkan. Dan ketiga adat yang teradat. Lalu adat istiadat itu boleh sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan adat yang lebih tinggi. Ya Ustaz ya. Artinya kalau Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatihan dan Sebatang misalnya sudah mengatakan seperti ini, lalu kita mengatakan seperti itu, maka yang betul itu adalah sesuai dengan yang lebih tinggi. Yang sesuai dengan yang paling tinggi itu adalah adat nan sabanadat. Jadi ujiannya atau ketentuannya adalah adat nan sabanadat. Ini yang menentukan Ustaz. Nah. Baik Ustaz, ada mungkin sedikit apalagi Ustaz, ada pertanyaan sedikit Ustaz. Ini kan masih ada waktu sedikit lagi. Ada orang-orang adat kadang karena tidak memahami tentang adat dan sabana adat ini, menganggap adat istiadat ini tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada orang membuat begitu katanya. Jangan dirubah-rubah katanya kan. Nenek moyang sudah begitu kan, sudah begitu. Dari dulu seperti itu. Dulu. Jadi kadang untuk teknis-teknis acara saja mereka bukan main sulitnya mereka. Akhirnya rusak silaturahim gara-gara mempersulit proses-proses kayak beralek dan sebagainya, itu rusak akhirnya sesama peserta ya kan. Jadi ini juga bagaimana pesan Ustaz nih terhadap ini yang agak-agak
keras begini nih, orang-orang adat yang belum mengerti dia keras dia sehingga rusak hubungan silaturahim antar keluarga. Ini memang kenyataan yang terjadi di tengah komunitas kita, malah di tengah kaum adat kita. Mereka tidak memahami apa yang adat nan sabananya adat, apa yang adat istiadat. Kadang-kadang mengambil atau menjemput pangulu atau apa namanya menjampui sumando harus pakai iko, kain sarungnya harus pakai iko, peci iko. Kalau ndak ada itu bisa berserakan kan, acara itu bisa ndak jadi. Ada yang seperti itu kan, singgung deh karena ada yang kurang, karena itu menurut adat. Ini menurut mereka ini sebenarnya bukanlah inti dari adat Minangkabau ini. Itu hanya sekedar adat istiadat yang kedudukannya babu sinta. Jadi bisa ditukar-tukar, bisa diganti-ganti berdasarkan kemufakatan. Nah, malah adat istiadat itu kadang-kadang itu tidak ada kemufakatannya, hanya kebiasaan aja kan. Nah, kebiasaan aja itu sebetulnya harus mengacu kepada ketentuan syar'i kan, itu Ustaz ya. Jadi mana yang menurut syar'i, yang menurut sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran, hadis, itu yang dipatuhi. Nah, jangan kita bertengkar, bersalah salah pengertian, bersilat lidah masalah itu. Habis waktu kan. Habis waktu kita silaturahim. Misalnya masalah masalah akad nikah kabarale itu. Nah, yang inti itu yang syara itu kan akad nikah. Nah, kalau akad nikah sudah terjadi, itu dalam Islam kan sudah oke. Nah, kemudian dilanjutkan kalau ada acaranya itu namanya walimah. Nah, walimah menurut Islam seperti apa? Lalu nanti ada tambah-tambahan menurut ketentuan adat istiadat kan gitu kan. Nah, itu adalah pelengkap. Itu namanya yang babu sinta. Jadi jangan kita salah pengertian sehingga kita salah memasang. Nah, itu intinya jangan dibuat adat ini begitu rumit. Sementara Islam saja Allah yassiru wala tu'assiru, kan mudahkan, jangan persulit. Ini kenapa adat yang sifatnya adalah bunga-bunga kehidupan sosial masyarakat ini seakan lebih kuat lagi daripada yang lain. Ini mungkin perlu para nenek mama menyampaikan ini kepada masyarakat, anggota suku. Hadirkan para ulama untuk memberi materi-materi adat syarak-syarak di kitabullah, agar jangan terbalik dan nanti pula syarak adat pula yang lebih kuat kesannya daripada syarak. Maka syarak ini harus yang kita utamakan dan adat ini harus ikut kepada syarak. Nah, ini mungkin Ustaz untuk selanjutnya Ustaz, untuk ayat yang selanjutnya Ustaz, saya jelaskan. Ayat berikutnya kan banyak itu di beberapa ayat dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat 170, kemudian dalam surat Luqman ayat 31. Intinya hampir sama seperti itu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 170 Allah berfirman, wa iza qila lahum ta'alau ma anzalallah, kan gitu kan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah, mari kepada apa yang diturunkan kepada Allah. Yang diturunkan kepada Allah itu Al-Quran dan Sunnah. Yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah. Ya, yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Qalu. Mereka menjawab, nattabi'u ma alfaina aba'ana. Ini yang jadi masalah. Kalau ini dilanggar, mereka mengatakan cukup bagi kami apa yang datang dari nenek moyang kami. Jadi mereka menganggap apa yang datang dari nenek moyang kami ini itu adalah ketentuan yang baku. Ini yang salah. Jadi itu bukan ketentuan yang baku, alias hanya babu senta. Nah, ketika itu bertentangan dengan Al-Quran,
maka harus ikut dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah, kritik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu akan mengikuti juga apa pendapat kamu itu, apa yang kamu ikuti itu, apa yang kamu lakukan itu, sehingga kamu mengikutinya, walaupun kamu mereka itu tidak mendapat hidayah, tidak memboleh petunjuk, dan tidak berilmu tentang itu. Nah, kalau seperti itu, tidak berilmu tentang hal itu, tidak ada nilai-nilai hidayah di sana, nilai-nilai petunjuk dari Allah, maka itu tentu tertolak saja, tertolak. Intinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi hal itu tentu bukan dalam arti kata kita bersifat kaku kan, tetapi tentu ada penafsiran dari para ahli, diantaranya yang berkaitan dengan adat istiadat ini, al-uruf. Nah, kan itu al-uruf atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu kita tinggalkan. Yang sesuai tentu kita laksanakan, karena kita artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah juga, ya Ustaz ya. Tapi kalau kita tetap bersikeras, kalau bahasa kitanya bersikeras orang ya, bahasa karya orang, nah kan itu kan, nah, tentu salah kita jadinya dalam hal ini. Oke. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, jadi itulah ya dialog kita pada pagi hari ini. Di para pemirsa, untuk saya sebagai moderator untuk menyimpulkan ya, tapi kesimpulan itu nanti kan kita masing-masing juga. Jelas Al-Qur'annya sudah dibacakan oleh beliau, dan kita tinggal mempelajarinya. Intinya adalah jangan kita lari daripada adat syarak-syarak sandi kitabullah. Semua aturan-aturan adat yang lainnya, baik itu adat yang diadatkan, adat yang teradat, ya kan, adat istiadat, semuanya harus kembali kepada induknya, yaitu adat yang sebenar adat, yaitu adat sunnah syarak sandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Kemudian dengan Al-Quran yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita semua. Semua kita sudah paham tuh, Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada kita, dijelaskan oleh para ulama. Dan jangan kita mencari elah-elah. Artinya laksanakanlah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekuat tenaga kita bersama-sama secara kompak di Minangkabau dan di daerah-daerah di luar Minangkabau yang memang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat, ya kan, jangan aturan nenek moyang ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dianulir, kalau bahasa orang politik tidak bisa dirubah-rubah. Bisa dirubah selama itu bertentangan dengan sumbernya Al-Quran Sunnah. Kemudian juga harus kita menjelaskan kepada saudara kita, keponakan kita, umat, bahwa jangan bersisih paham kita, jangan bertengkar kita, jangan rusak hubungan silaturahim kita karena masalah adat istiadat, karena adat yang teradat. Jadi itu masih bisa kita bawa silaturahim, dan Islam tidak melarang orang membuat acara-acara selama acara itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya acara itu mubah, ya. Kalau sesuai dengan dalil Al-Quran itu lebih bagus lagi. Tapi kalau mubah, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, para ulama membolehkannya, karena itu berarti mubah hukumnya, boleh hukumnya, berarti tidak haram dia. Maka dengan demikian kita perkuatlah silaturahim kita sama kita, jangan karena persoalan adat kita bertengkar-tengkar sesama saudara. Jadi kembali kita pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kepada duduk di majelis-majelis para ulama untuk mendengarkan nasihat para ulama, bimbingan para ulama. Demikian Bapak Ibu pemirsa subscriber dimanapun berada, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami tadi yang khilaf, salah, tapi ada yang kami tarik kembali. Semoga itu dimaklumi. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk berilmu dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian tertutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkabau bangkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit Minangkabau. Allah.